Oke, sekarang kita akan coba buat desain untuk form inputnya, dan form input ini bisa kita manfaatkan untuk edit dan tentu saja untuk create data productsnya juga. Jadi di sini kita bisa langsung buat file mungkin dengan nama file form.blade.php terlebih dahulu ya. Karena nanti ini digunakan sebagai template aja dulu. Isinya sih kira-kira sama sih kayak sebelumnya kayak di index. Kita perlu masukkan extend app, kemudian ada title, dimana untuk titelnya sekarang berarti form atau nantinya bisa diubah menjadi ini halaman create, ini halaman edit gitu ya. Dan untuk section kontennya kita akan isikan untuk elemen form di mana nantinya terdapat beberapa inputan seperti name, price, kuantitas, kemudian status menggunakan radius dan juga buttonnya untuk menentukan apakah dia kondisinya true atau false. Karena cuma dua pilihan, jadi ada baiknya kita menggunakan radio ya. Kalau misalkan drop down kan untuk pilihannya agak banyak gitu, tapi kalau misalkan dua kayaknya lebih bagus radio sih gitu. Oke, dan untuk inputannya di sini saya akan memanfaatkan beberapa kelas yang dimiliki oleh Bootstrap. Jadi kita akan bungkus di dalam div dengan masing-masingnya diberikan margin bottom ya, margin bawah supaya antar inputnya itu enggak terlalu berdekatan gitu. Nah, yang pertama di sini saya akan gunakan untuk name, dan untuk name fieldnya value-nya isinya itu sesuai dengan field yang ada di dalam database. Jadi kalau misalkan untuk nama produk itu akan disimpan di dalam field name pada table products, maka isi dari atribut name-nya ya harus name lagi gitu. Kemudian selain itu ada inputan price. Di sini kita akan gunakan tipe number, kemudian input field-nya yaitu price. Kemudian selain price ada juga untuk kuantitas dan masih menggunakan tipe data number lagi. Name-nya akan kita tambahkan dengan field QTY kayak gitu ya, QTY. Kemudian inputan selanjutnya adalah di bagian radius. Ini untuk data status. Jadi untuk labelnya cuma satu saja, sisanya di sini ada form check di mana atribut name-nya itu harus sama ya, status dengan status supaya kalau misalkan salah satunya dicek dan yang belum dicek kita klik itu maka ceknya akan berpindah, bukan dua-duanya yang akan muncul. Nanti kalau misalkan beda nih name-nya dia akan dua-duanya akan terpilih gitu. Dan yang terakhir ya kita akan coba berikan button submit dengan menggunakan kelas primary ya, atau buttonnya akan warna biru gitu. Untuk tipenya yaitu submit gitu. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah halaman untuk formulirnya, dan mungkin sebagai contoh saja untuk kita bisa lihat hasilnya seperti apa, kita akan buat satu method dan biasanya ini digunakan untuk menampilkan form create-nya. Jadi kita akan menggunakan method create tersebut untuk menampilkan view form yang baru saja kita buat gitu. Dan tentu saja karena rutenya juga belum dibuat untuk create, jadi kita akan buat dengan metode get. Biasanya diakhiri dengan slash create dengan metode get, dan metode yang ada di dalam controllernya kita akan arahkan juga pada create. Kira-kira seperti ini. Oke, dan kita coba cek di dalam browser, kita tambahkan create. Nah, maka teman-teman bisa lihat ini adalah desain formulir yang baru saja kita buat. Dan formulir ini nantinya akan kita manfaatkan juga untuk proses update. Jadi kita coba ya sekali desain saja, dan tampilan seperti ini akan kita manfaatkan di dalam dua halaman untuk create dan update.